Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Training of Trainer pendamping Universitas Pendidikan Indonesia bersama OKOC Indonesia. Perkenankan saya Vika Poen yang akan memandu acara selama beberapa menit ke depan. Sebelumnya tadi sudah dilaksanakan begitu ya untuk tadi pagi untuk kuliah umum dari FPB UPI dan juga sudah dihadiri oleh para Ketua Umum dari OKOC Indonesia, kemudian dari Prof. Eeng, dan juga ada Bu Tika Kuswandi yang pasti juga hadir pada siang hari ini. Perkenalkan juga saya ucapkan selamat siang kepada Wakil Dekan FPB, Dr. Tony Heriana, Prof. Dr. Vanessa Gafar, Dr. Lili Adiwibowo, kemudian Guru Besar Kewirausahaan ada Prof. Dr. Suryana, Kaprodi Kewirausahaan Bapak Arif Budiman, Kaprodi Manajemen Dr. Heni Hendriati, serta Kaprodi Pendidikan Bisnis Ibu Dr. Puspo Dirgantari. Dan yang pastinya para pendamping dari UPI pada siang hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa di siang hari ini, namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara dari kegiatan kita pada siang hari ini. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang sudah hadir ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom gitu ya. Atau mungkin nanti pada saat sesi diskusi kita akan buka audionya untuk bisa bertanya langsung. Untuk materi dari pendampingan kita pada siang hari ini, nantinya akan ada beberapa. Yang pertama adalah teknis pendampingan dari modul 7 top, 7 tahapan OKOC menuju Prima, yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Wakil Direktur Program OKOC, itu ada Ibu Ruli, kemudian ada sosialisasi pengisian matriks pendampingan, yang nantinya juga akan disampaikan oleh Mas Azwa, Direktur Program OKOC, yang nampaknya hadir langsung ya di FPB UPI, di Bandung sana. Kemudian ada sosialisasi praktek bisnis dan penjualan di okocmall.com. Nah, mungkin masih yang banyak yang belum tahu gitu ya untuk okocmall.com, nanti langsung dijelaskan langsung oleh Bapak Asa dari co-founder okocmall.com. Dan yang pasti yang terpenting juga nantinya akan ada sosialisasi terkait dengan okoc.net. Begitu ya Bapak Ibu, yang nanti disampaikan oleh Direktur Data Riset dan juga Legal OKOC, yaitu Bapak Ruli, serta nantinya juga akan ada pembagian kelompok pendampingan dan akan ada sesi diskusi serta tanya jawab yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi untuk Bapak Ibu yang nantinya akan ingin bertanya bisa tuliskan di Zoom chat begitu ya, atau nanti bisa raise hand untuk kita buka audionya. Jangan lupa juga untuk mengisi absensi yang nantinya juga akan di-share oleh tim OKOC Indonesia. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini bisa dapat mengisi link absensinya. Baik, untuk materi yang pertama kita akan langsung kepada teknis pendampingan kita, yaitu tentang kurikulum 7 top, 7 tahapan OKOC Prima. Mungkin di sini banyak yang belum tahu gitu ya, dan ingin mengetahui lebih dalam. Kita akan langsung bersama dengan Ibu Ruli Mustakimah. Selamat siang, Ibu Ruli. Masih di mute sepertinya, Bu Ruli. Oke, bisa di... Oke, itu dia. Selamat siang, Ibu Ruli. Oke. Ya, selamat siang Mbak Vika. Ini kita lagi di kantor bersama. Ya, kita di kantor bersama di ruang berbeda. Di ruangan yang berbeda. Baik, Ibu Ruli, untuk waktu dan tepatnya aku persilakan. Jika nanti sudah mendekati injury time-nya akan aku ingatkan ya, Bu. Silakan Ibu Ruli. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman pendamping atas kehadirannya semua. Teman-teman Prodi juga terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan sedikit memberikan untuk pengarahan teknis pendampingan yang nanti untuk tahapan 1 itu sudah dimulai ya, untuk tahapan 1 pendampingan, untuk tahapan 1 pendaftaran nanti akan mungkin akan di cross check sama Pak Ruli ya. Nah, setelah itu untuk kedua nanti dengan Mas Asal pelatihan dan nanti pendampingan dengan saya sendiri. Nah, teknisnya oh iya, sorry suaranya kurang jelas ya. Bentar. Tapi sudah jelas suara saya?
Suaranya sudah jelas, Bu Ruli? Sudah ya? Oke, ini tadi ada Pak Dodi bilang katanya belum. Oke, nanti setelah dari sosialisasi dari Pak Aswa, Mas Asa sama Pak Ruli, setelah itu nanti balik lagi Mbak Tika. Jadi yang sekarang ini jadi terakhir aku nanti yang terakhir setelah Pak Ruli supaya jelas setelah ini tahapan untuk kan ini aku akan menjelaskan tahapan perizinan sampai dengan permodalan ya Mbak. Nanti di apa di skip dulu, jadi kita munculin dulu Mas Aswa untuk pengisian matriks pendampingannya. Nanti Pak Asta, Pak Ruli, baru nanti balik lagi ke aku. Oke, Mbak Tika. Apakah bisa share screen, Ibu? Belum, makanya karena ini ada yang belum selesai. Nah, ini aku selesaiin dulu sebentar. Setelah itu makanya kita langsung ke Pak Aswa dulu, ke Mas Aswa dulu. Oke, baik. Mas Azwa, apakah sudah bisa? Oke, baik. Langsung dari UPI ya, Mas. Selamat siang, Bandung. Ayana. Ya, mohon maaf suaranya masih agak kecil, mungkin bisa dibantu operator. Tes. Ya. Oke, are you ready? I'm ready. Begitupun semuanya ready. Silakan Mas Azwa. Ini pas banget nih di ruang podcast nih. Jadi close the door. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, founder OKOC Indonesia, Bang Sandi, dan juga Prof. Indra Uno, yang sama-sama kita hormati dan juga kita banggakan Ketua Umum OKOC Indonesia, Pak Iim Rosamsi, teman-teman dari KWSB, WSB ya, ada Bang Mule, Mas Heri, dan juga Mas Farid, serta teman-teman direktorat yang hadir juga pada kesempatan kali ini. Ada Wakil Direktur Program Mbak Ruli Mustakimah. Ada Direktur Data yang tadi saya lihat juga sudah bergabung, Mas Ruli Margiono. Ya. Jadi di OKOC itu ada double RM. Satu Ruli Mustakimah, satu Ruli Margiono. Tapi mereka bukan saudara, saudara sekomunitas. Oke, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati Wakil Dekan FPEB, Dr. Tony Heriana, SPDMM, Profesor Dr. Vanessa Ghafar, SE AKMBA, Dr. Lili Adiwibowo, SPD, SOS MM, serta Guru Besar Kewirausahaan, ada Profesor Dr. Soryana MSI. Yang kami hormati juga Kaprodi Kewirausahaan Bapak Arif Budiman, SOS SS IMSMES, Kaprodi Manajemen Bu Dr. Heni Hendriati, Kaprodi Pendidikan Bisnis Ibu Dr. Puspa Dirgantari, serta Bu Tika yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, sudah mengarrange waktu, habis itu juga kegiatan
agar kegiatan kerjasama antara OKOC dan juga FPBUP bisa berjalan dengan maksimal. Izin perkenalkan, nama saya itu Azwanufi, yaitu nama panggungnya seperti itu, Azwanufi. Saya sekarang diamanahi sebagai pelayan program untuk OKOC Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan ya terkait dengan matriks ataupun semacam logbook ya yang nanti bisa teman-teman isi sebagai evidence dalam pendampingan di OKOC Indonesia. Mas boleh di-share ya. By the way, sebelum ke matriks ini, izinkan saya juga menyapa teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini, teman-teman pendamping. Terima kasih sudah mendaftar sebagai pendamping dalam kerjasama ini ya, karena memang saya ingat perkataan dari Prof. Indra, yaitu perkataan yang menurut saya sangat membangun, bahwa if you want to start the business, kalau mau start bisnis kasih pelatihan kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman pengen growing up ya, pengen mengembangkan dari bisnis itu sendiri, maka lakukanlah pendampingan. Nah, proses pendampingan ini menjadi salah satu ruh yang terus-menerus dikembangkan oleh OKOC Indonesia, yang harapannya bukan hanya memberikan satu kali pelatihan habis itu selesai ya, tapi juga turut memberikan pendampingan ya, nanti ada 4 lembar ya, ada 4 lembar. Kita akan fokus di lembar pertama dulu ya, di matriks 1. Di matriks 1 itu ada pendamping atau mentor OKOC FPBUP 2021. Jadi kita menggunakan kata pendamping atau mentor ya. Dan memang syaratnya saat ingin mendaftar kemarin kita berikan satu syarat, itu adalah bahwa teman-teman harus minimal memiliki bisnis sendiri. Karena saat mendampingi ini biasanya sangat dinamis ya, di lapangan itu sangat dinamis. Jadi kita dibutuhkan kemampuan yang memang aplikatif di lapangan sebagai bentuk fleksibilitas mendampingi para menti selama waktu yang nanti telah kita tentukan bersama. Oke, pada matriks 1 pendamping mentor OKOC FPBUP 2021, di pertama ada nama pendamping atau mentor. Jadi ini diisi oleh pendamping ya, nama pendamping seumpama Azwanufi ya. Nomor telepon berarti nomor telepon saya. Lalu kelas dampingan prodi fakultas kampus daerah. Nah, untuk kelas dampingan ini nanti insya Allah akan diumumkan juga oleh Mbak Ruli. Jadi seumpama nama mentornya Azwanufi, nomor telepon 0815 111 66772. Kelas dampingannya program pendidikannya itu adalah program pendidikan kemarin itu salah satunya pendidikan kewirausahaan. Fakultas atau kampus daerah contohnya di UPI ini yang nanti mengikuti kegiatan pendampingan ini bukan hanya dari Bandung, tapi juga ada dari Banten, dari Garut, dan sebagainya. Nah, jadi umpama fakultas FPB atau kampus daerah Garut, seperti itu. Nah, jumlah mahasiswa per kelompok, nah jadi kemarin itu kita hitung bahwa total mahasiswa ada sekitar 719. 719 ini kita bagi ke 40 trainer ya, 40 trainer. Jadi kalau kita bagi secara equal itu, maka tiap-tiap trainer itu mereka mendapatkan kurang lebih 18 orang ya, kurang lebih 18 orang. Jadi jumlah mahasiswa itu atau kelompok itu nanti adalah 18 orang. Nah, untuk dosen pengampu
ya nanti teman-teman bisa bertanya kepada mentinya, bertanya kepada mentinya siapa nama dosen pengampu kewirausahaannya. Ya itu nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman menti, ya teman-teman mahasiswa yang mengikuti program ini. Untuk ketua grup mahasiswa nanti juga bisa ditanyakan dengan teman-teman mahasiswanya. Jadi siapa nama ketua grup mahasiswanya? Si Fulan seumpama. Nah, di tabel yang harus diisi, ya catatan kegiatan pendampingan, itu nomor 1, kita ada 4 pertemuan saja sih ya, yang sebetulnya kita adapt ya, kita coba adjust, itu dari tahapan 7 top. Kalau tahapan keempat itu adalah perizinan, tahapan kelima adalah pemasaran, tahapan ketiga adalah tahapan pelaporan keuangan, dan tahapan terakhir adalah tahapan permodalan. Ini secara RPS, rancangan pembelajaran semester di UPI, ini sudah ada sebetulnya. Jadi kita berusaha mengadjust dan juga menyatukan antara RPS yang sudah dibuat oleh UPI dan juga kurikulum 7 top yang memang menjadi ruhnya dari OKJ Indonesia. Nah, jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Setiap pertemuan itu durasinya, rentang durasinya adalah 1 minggu. Jadi 1 minggu. Jadi pertemuan 1 itu 1 minggu. Waktu yang kami sarankan itu Selasa. Tapi semua kembali lagi nanti kepada mentor maupun menti. Jadi mungkin mentor menginginkan waktu di hari Rabu. Ya maka menti nanti juga akan menyesuaikan juga. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Jadi tadi ada 4 pertemuan ya. Nah, di kolom berikutnya ada tanda tangan pendamping, ya, tanda tangan pendamping, dan berikutnya juga ada tanda tangan ketua grup. Itu di matriks pertama. Matriks pertama ini difungsikan untuk teman-teman teman-teman pendamping, ya, teman-teman pendamping. Oke, nah di bawah ada mengetahui penanggung jawab kegiatan pendampingan OKOC FPBUP 2021. Itu ada Ibu Tika Anissa Lestari Koswandi, SSMM, tim Universitas Indonesia, tim Universitas Pendidikan Indonesia, tim dari UPI akan diwakili oleh Bu Tika. Nah, untuk dari OKOC maka diwakili nanti oleh saya. Jadi nanti saya dengan Bu Tika sifatnya sebagai semacam kayak verifikator gitu. Jadi nanti kita memberikan tanda tangan bahwa memang sudah melakukan pendampingan. Berikutnya di matriks 2 ya, di matriks 2 itu adalah sama pendampingan OKOC FPEBUP 2021. Kalau tadi di matriks pertama itu kita fungsikan untuk teman-teman pendamping, maka di matriks kedua kita fungsikan untuk teman-teman menti, yakni para mahasiswa ataupun mahasiswi. Ya, contoh nama mahasiswa atau mahasiswinya Ruli Margiono, ya nama mahasiswanya. NIM-nya berapa? Nah itu nanti kan masing-masing tahu ya. Kelas prodi sama seperti yang di atas, sama prodi pendidikan kewirausahaan, fakultas FPIB UPI. Kampus daerahnya seumpama Bandung atau Garut, Banten dan sebagainya. Dosen pengampu nanti juga teman-teman mahasiswa itu insya Allah sudah paham ya. Jadi nanti teman-teman pendamping ketika tidak mengetahui siapa dosen pengampunya, maka teman-teman pendamping bisa langsung direct bertanya kepada para mentinya. Siapa nama dosen pengampu dari kelas kewirausahaan ini atau modul kewirausahaan ini. Nama pendamping atau mentornya. Jadi nanti setiap dari mahasiswa itu mereka wajib mencantumkan nama dari mentornya. Soalnya nama mentornya itu nanti ada Coach Wulan. Coach Wulan hadir hari ini kalau nggak salah. Ahlan Coach Wulan. Nanti jadi nama pendamping atau mentornya itu bisa ditaruh, bisa ditulis di sini ya nama pendamping atau coachnya. Nah
Di tabel berikutnya, ya, di tabel berikutnya itu adalah catatan kegiatan pendampingan. Ini kurang lebih hampir sama secara kolom ya, hanya ada tambahan satu kolom, yakni hasil pendampingan atau mentoring. Jadi apa yang mereka dapatkan di mentoring di mentoring pertemuan 1, tahapan perizinan, saya mendapatkan pengetahuan dan juga akses mengurus PIRT, seperti itu. Ya, nah itu siapa yang mengisi? Itu nanti yang mengisi adalah para mahasiswa ataupun mahasiswi. Ya, jadi teman-teman mentor, teman-teman pendamping itu nanti mengarahkan, nak, dek, ya, bang, ya, kak, ya, itu apa yang engkau dapatkan dari hasil mentoring ini. Di tahapan pemasaran, saya mendapatkan akses untuk bisa melakukan exhibition di dinas tempat, cuma seperti itu, ya. Nah, jangan lupa dibubuhkan tanda tangan pendamping atau mentor dan juga tanda tangan ketua grup. Rincinya sama, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Setiap satu pertemuan itu batasnya 1 minggu. Jadi kita harapkan di 4 pertemuan itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk verifikator di matriks yang kedua ini, yang pertama adalah dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, yaitu berarti nanti teman-teman menti yang lebih paham, ya. Dan berikutnya adalah pendamping atau mentor OKOC. Jadi seumpama pendampingnya ada Coach Esti, tadi saya juga lihat Coach Esti hadir. Jadi nanti Coach Esti memberikan verifikator bahwa anak mahasiswa ataupun anak mahasiswi tersebut sudah melakukan pendampingan dan juga mengisi hasil pendampingan. Ya, jadi itu penting untuk mengisi hasil pendampingan. Jadi jangan sampai mereka mendapatkan pendampingan, tapi secara conclusion mereka nggak dapat nih, jadi belum diisi. Nah, itu sebagai evidence kita, sebagai laporan kita nanti yang bisa kita jadikan bahan evaluasi. Di matriks ketiga ya adalah laporan akhir pendampingan. Jadi laporan akhir pendampingan ini nanti coba dibuatkan, teman-teman silahkan membuat dengan kearifannya masing-masing, ya. Jadi sengaja kita tidak berikan template-nya dengan harapan bahwa silahkan teman-teman berimprovisasi, silahkan teman-teman mengalirkan kearifannya masing-masing ya dalam presentasi untuk laporan akhir pendampingan. Apa aja yang harus disediakan ataupun harus ada pada laporan akhir pendampingan? Yang pertama adalah formatnya PowerPoint. Jadi formatnya PowerPoint ya, formatnya PowerPoint. Yang berikutnya halaman pertama itu adalah identitas mahasiswa dan juga foto diri. Foto diri kami juga membebaskan, ya. Teman-teman silahkan berkreasi ya selama dalam tata adab norma yang kita sepakati bersama, ya, manner yang kita sepakati bersama. Jadi fotonya seumpama fotonya nggak harus kayak foto KTP gitu ya, fotonya boleh teman-teman itu fotonya ya gitu, terserah, itu nanti sesuai dengan gayanya masing-masing. Suara saya masih terdengar? Tes. Masih terdengar, Mas Azwa? Masih. Siap. Oke, lanjut. Terdengar jelas. Siap. Oke, di halaman kedua itu adalah identitas bisnis, ya, atau usaha. Mohon maaf ada sedikit typo ya, usahan. Ya, namanya juga usahan, kadang salah nggak apa-apa ya. Oke, di halaman kedua itu identitas bisnis atau usaha. Jadi seumpama teman-teman sudah punya produk, maka difoto. Sudah punya akun sosial media, maka difoto. Dan sertakan bukti foto akun di okoc.net sebagai salah satu evidence untuk mengisi laporan akhir pendampingan. Berikutnya di halaman ketiga itu progress mentoring, ya. Jadi nanti ada kayak 4 kolom, ya.
Kolom pertama adalah nomor, ya, nomor 1, 2, 3, Mama. Kedua tanggal, ketiga catatan, dan keempat adalah foto kegiatan. Kalau yang di Bandung, ya mungkin bisa meet up nih. Jadi contohnya ada beberapa pendamping yang memang stay-nya di Bandung, seperti Coach Tia. Coach Tia tinggal di Bandung, maka mungkin beliau bisa melakukan pendampingan secara offline. Maka foto kegiatannya juga bisa secara offline gitu ya. Tapi kalau teman-teman yang tidak bisa offline, satu di Sabang, satu di Merauke, ya, itu berarti pakai evidence-nya adalah Zoom umpama atau WhatsApp, ya, atau Gimit, masing-masing terserah apa yang digunakan dan disepakati. Apakah bisa dalam progress mentoring ini di progress mentoring 1 ada beberapa kegiatan? Mungkin saja. Ada beberapa catatan? Mungkin saja. Contohnya di catatan perizinan saya mendapatkan ilmu dan wawasan terkait dengan perizinan halal. Yang kedua, saya mendapatkan ilmu dan juga wawasan terkait dengan perizinan PRT. Saya juga mendapatkan wawasan dan juga ilmu terkait dengan BPOM, BPOM dan sebagainya. Jadi itu sangat memungkinkan di satu halaman di progres itu ya, di progres 1 maupun sampai dengan 4, di satu halaman itu bisa terjadi beberapa catatan. Nah, itu sama nanti progres mentoring 1, mentoring 2, mentoring 3, mentoring 4. Ada nomor, ada tanggal, ada catatan, dan ada foto kegiatan, ya, foto kegiatan. Jadi mungkin kalau rame-rame ya dipastikan bahwa foto menti dan mentor itu ada gitu ya. Di halaman 7 itu adalah feedback. Ya, jadi kita sangat mengharapkan feedback bahwa kalau mau melakukan perbaikan itu harus ada feedback ya, feedback makes perfect. Jadi feedback untuk pendamping ataupun mentor. Ya, itu yang pertama feedbacknya. Yang kedua, feedback untuk kegiatan pendampingan ya yang diadakan oleh OKOC dan juga FPBUP 2021. Jadi feedbacknya ada 2 ya. Feedback untuk pendamping atau mentor. Yang kedua, feedback untuk kegiatan pendampingan itu sendiri. Jadi apa-apa yang memang menjadi masukan berharga dan juga membangun bagi kami. Nah, terakhir dikumpulkan secara individu. Jadi nanti tiap-tiap menti itu mengumpulkan secara individu. Tugas mentor itu reminder. Nak, sudah dikumpulkan belum? Gitu. Nah, jadi tugas mentor nanti mengingatkan menti agar mengumpulkan. Di mana mengumpulkannya itu di link G-Drive yang terlampir. Nanti ini akan kami share ya, link G-Drive-nya juga akan kami share. Ya, nanti akan kami taruh di link deskripsi di grup. Jadi teman-teman tidak perlu mencari men-scroll lagi. Kapan waktu terakhir dari pengumpulan laporan akhir ini? Batas akhir paling lambat pengumpulan laporan akhir pendampingan adalah 30 November 2021. Dan saat pengumpulan tolong diarahkan untuk teman-teman menti ya, bahwa yang pertama ada ada prodi, berikutnya underscore nama lengkap ya, underscore name. Jadi itu harus ada, dan sebagai sebagai bantuan untuk kami memudahkan dalam pengkoreksian. Nah, ini kami share data ketua kelas ya, yang totalnya ada 17 ya, 17 kelas ya. Jadi 17 kelas dari nomor 1 sampai dengan 17 itu ada nama, lalu nomor HP, lalu prodi ya, dan juga jumlah mahasiswanya. Maaf, nama, nomor HP, prodi, dosen pengampu, dan juga jumlah mahasiswa. Nah, teman-teman nanti bisa mengecek di sini ya, dengan bantuan nanti yang dibantu oleh Pak Ruli untuk pembagian dari pembagian dari mahasiswanya. Ya, seumpama
Seumpama ada Mas Arif Soekarno. Jadi seumpama Mas Arif Soekarno itu mendampingi Prodi Manajemen. Siapa ketua kelasnya? Muhammad Aditya Pratama. Siapa dosen pengampunya? Dr. Heni Hendrayati dan Dr. Khairul Furqon. Gitu. Total mahasiswa yang ikut serta dalam kegiatan ini berjumlah 719 dan total pendamping ada 40 mentor. Oke, itu saja dari kami. Mungkin jika ada yang ditanyakan atau yang ada ditambahan sebagai masukan, silahkan kita buka ruang diskusi terlebih dahulu. Monggo silahkan teman-teman, terima kasih. Terima kasih Mas Azwa. Ini kita mau langsung buka sesi diskusinya atau nanti kita kumpulkan setelah semuanya nih Mas Azwa? Langsung aja kali ya, boleh? Langsung aja ya, oke boleh, siap. Ya. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kita raise hand gitu ya. Soalnya kalau aku lihat di Zoom chat belum ada nih ya, sepertinya ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan aja, raise hand, nanti mungkin akan kita buka audionya. Untuk Bapak Ibu yang juga sudah hadir, jangan lupa untuk mengisi form kehadiran yang ada di Zoom chat. Silakan untuk diklik linknya, kemudian diisi dari daftar hadir kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu yang sudah hadir, jika ada yang ingin ditanyakan gitu ya, atau dari penjelasan tadi terkait dengan matriks yang dijelaskan oleh Mas Azwa belum ada yang masih belum paham gitu ya, bisa langsung ditanyakan sekarang. Apakah sudah ada? Oke, mungkin sepertinya ini belum ada, Mas Azwa. Kita akan tunggu lagi gitu ya. Mungkin setelah sesinya dari Mbak Ruli, setelah ini kita akan buka untuk sesi diskusinya. Baik, untuk selanjutnya, mungkin apakah Bu Ruli sudah siap nih, Bu Ruli Mustaqimah, terkait dengan modul dari tahapan 7 TOP, 7 tahapan OKOC menuju Prima? Selamat siang, Ibu Ruli. Ya, oke Mbak. Ini saya udah siap. Nanti untuk tahap saya menjelaskan tahapan 4 sampai 7 ya. Mulai dari perizinan. Baik, tahapan 4 sampai 7 ya. Baik, silakan Ibu Ruli. Ya. Oke, nanti kalau misalnya pengen balik lagi, pengen nanya ke Mas Aswa, bisa silakan ya Mbak. Silakan. Oh, ada pertanyaan atau pengen dijawab dulu Mbak Tika? Boleh, ini ada satu pertanyaan ya dari Tiana Ralkusuma buat Mas Azwa nih. Mas, mungkin satu pertanyaan dulu ya dari Zoom chat. Apakah setiap pendampingan ini harus bersama seluruh menti atau perorangan dulu dalam setiap pertemuan ya, Mas? Tes. Oke. Selamat siang, izin bertanya apakah setiap pendampingan harus bersama seluruh menti atau perorangan dalam setiap pertemuan? Fleksibel ya, karena totalnya itu ada 18 orang dan waktu yang diberikan itu adalah di tiap-tiap tahapan itu 1 minggu, maka silahkan menyesuaikan. Ya, silahkan menyesuaikan dengan jadwal yang dimiliki oleh para mentor. Jadi ketika memang bisa diselesaikan dalam satu waktu, semua dalam Zoom ya. Jadi si Fulan berbicara dulu, apa namanya, kita sampaikan materi. Lalu nanti ditanya satu-satu selama 5 menit, seperti itu. Nah itu nanti mungkin satu waktu bisa. Tapi mungkin ada yang nyaman, kalau udah nyaman tuh repot biasanya. Hubungannya coba. Oke, kalau udah nyaman dengan tipe yang sendiri-sendiri ya. Jadi mama aku lebih nyaman satu orang itu 1 jam. Mama kayak gitu ya. Jadi benar-benar diulik tuh. Ya berarti 18 jam. Ya, it's okay. Itu kembali ke para mentor ya, ke para mentor karena memang
sekali lagi kalau udah nyaman itu sulit gitu loh. Nyaman dengan metodenya ya maka itu akan diperjuangkan kayak gitu. Jadi nyaman mendampingi selama per orang 30 menit deh yang masuk akal. 30 menit ya berarti 30 dikali 18. Nah, itu berapa? Kayak gitu. Gitu Ibu apa ya? Ibu Tianal Kusuma. Makasih sudah bertanya. Oh, Ibu Tia. Bu Tia. Oh, Mbak Tia. Siap-siap. Ya, baik. Terima kasih, Mas Azwa. Oh, oke. Ada pertanyaan lagi, Mas, dari Pak Nugroho. Dari Pak Nugroho, apakah setiap pendamping ini harus mendampingi di semua agendanya, Pak? Atau hanya satu dari 4 agenda tersebut? Mendampingi 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 1 di minggu pertama. Di minggu awal bulan November. Tahapan kedua di minggu kedua di bulan November. Tahapan ketiga itu di minggu ketiga di bulan November. Tahapan keempat itu di minggu keempat di bulan November. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, tahapan 4 itu adalah tahapan yang ada pada 7 top di OKOC. Ya, itu tahapan perizinan, tahapan pemasaran, tahapan pelaporan keuangan, dan juga nanti akses permodalan. Apa sih yang harus dipersiapkan seumpama ketika ingin bertemu dengan venture capital? Ya, pitch deck itu nanti kan seperti apa sih? Jadi semacam tips and trick ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti yang materinya akan coba kita provide. Pertanyaan berikutnya. Ya, menurut itu sudah ya. Ya Mas Nugroho ya. Jadi semua 1 sampai dengan 4. 1, 2, 3, 4. Begitu Mas Nugroho, terima kasih. Baik. Ada pertanyaan lagi? Oke, dari Pak Indra Dodi pendampingannya ini nantinya offline atau online ya, Mas Azwa? Oke, pendampingan dikembalikan kepada para mentor ya. Kalau nyamannya offline dan memang memungkinkan untuk offline, feel free, nggak apa-apa. Tapi kalau memang tidak memungkinkan yang seperti tadi saya sampaikan, mentornya di Sabang ya, mentinya di Merauke, mama kayak gitu. Dan sekarang kita sudah big shifting ke era virtuality, maka ya kita menggunakan platform online juga tidak apa-apa, Pak. Jadi prinsipnya apa namanya? Esensialnya adalah pendampingan, ya. Caranya seperti apa? Nah itu dikembalikan kepada para mentor. Jadi esensialnya itu pendampingannya tuh. Ya esensialnya pendampingannya. How-nya itu diserahkan kepada apa jenenge para mentor dan mentee. Seperti itu, Mas. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Azwa. Dan untuk goalnya ini apakah harus punya usaha atau mengembangkan usaha yang sudah ada nih, Mas? Pertanyaan dari Regi. Kalau yang belum ada, ya berarti memunculkan usaha. Kalau yang sudah ada, berarti menaikkan. Kata menaikkan itu sangat sangat generik ya. Jadi kalau dia punya omsetnya adalah 10.000, naik menjadi 11.000 itu kenaikan kan? Ya itu kenaikan juga. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin ada dari para menti ya itu yang memang sudah punya usaha. Berarti kita coba arahkan di perizinannya seperti apa. Seumpama coach, aku punya roti, tapi nggak pakai bahan pengawet, jadi nggak nyampe 7 hari.
apakah aku harus membuat PRT? Nah, kan kayak gitu. Apakah harus membuat PRT? Maka jawabannya tidak, karena di bawah 7 hari. Tapi kalau di atas 7 hari, maka menggunakan PRT. Oke, aku mau pakai di atas 7 hari. Berarti ngurus PRT. Nah, ngurus PRT seperti apa? Kayak gitu. Itu Oke, apa namanya? baik. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih Mas Azwa. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lain kita akan bahas di setelah sesi yang selanjutnya ya. Untuk Siap. sesi yang selanjutnya ini langsung dari Mbak Ruli, mungkin bisa langsung di-share untuk modul tahapan OKOC prima atau 7 top. Silakan Mbak Ruli. Oke, siap Mbak Vika. Terima kasih Mas Asa buat penjelasannya. Nah, Ibu. ini aku mau share screen kurikulum 7 top yang selama ini sudah kita share beberapa kali kepada penggerak ya. Untuk tahapannya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya Mbak? Sudah terlihat Mbak Ruli. Oke, untuk aku skip langsung ke tahap 4 ya, karena tahap pertama, kedua, dan ketiga itu sudah dilakukan. Tahap kedua yang sedang sekarang kita lakukan ini, tahap ketiga pendampingan yang akan kita lakukan selama nanti sampai dengan Desember, dan ini tahap 4 perizinan. Sebenarnya untuk teman-teman pendamping yang harus diperhatikan adalah syarat kelulusannya hanya memiliki UMK dan IB. Jadi mereka mengikuti jadwal pelatihan sesuai dengan jadwal dan laporan tadi yang Mas Asa bilang, laporannya berupa kalau misalnya memang melalui Zoom, screenshot ya, dan atau foto di sistem OKOC.net, dan ada penilaian yang tadi berupa matriks yang tadi Mas Asa cerita, dan mengurus perizinan dan legalitas. Untuk syaratnya hanya itu, dipastikan bahwa mereka memiliki UMK dan IIB. Apakah untuk izin edar produknya, nah itu nanti disesuaikan apakah mereka memiliki produk atau tidak. Gitu. Dan jangan lupa memastikan untuk mengupdate penjualan ketika mereka sudah melakukan penjualan di sistem OKOC.net. Oke, dan di sistem itu kan juga ada tahap 4 ya. Nah, itu ya kita harus memastikan mereka sudah mengupdate status di sistem. Oke, ini tahap 4 perizinan. Selanjutnya adalah selanjutnya tahap 5 pemasaran. Dipastikan bahwa mahasiswa mengikuti pelatihan sesuai jadwal dan laporan pelatihan berupa screenshot, memberikan penilaian di matriks yang tadi, mengikuti dan memanfaatkan fasilitasi pemasaran dari OKOC, UPI, dan pendamping, mengupdate penjualan mingguan di OKJT dan mengupdate status tahap 5. Nah, ini dipastikan juga mereka membukukan omset. Jadi ada catatan juga, ada catatan misalnya penjualan mereka di marketplace, setelah itu penjualan mereka di OKOC.mall. Nah, itu juga itu semua nanti dicatat. Kan nanti kita juga akan cerita mahasiswa akan melakukan penjualan juga di OKOC.mall, nanti dengan Pak Yandri akan dijelaskan. Nah, ini syarat kelulusannya adalah jadi semua link pemasaran mereka ada pembukuannya seperti itu. Nah, tahap berikutnya adalah tahap 6, yaitu pelaporan keuangan. Sama seperti sebelumnya, jadi mengikuti pelatihan sesuai jadwal, ada laporan pelatihannya di sistem OKOC.net dan memberikan penilaian, dan ada laporan keuangan sederhana dan membuat NPWP. Nah, ini yang
nanti dipastikan juga buat teman-teman di sini bahwa mereka membuat NPWP. Walaupun misalnya sekarang baru NPWP perorangan misalnya. Mengupdate juga penjualan mingguannya di okc.net dan mengupdate status tahap 5 di okc.net. Syaratnya adalah satu, itu tadi memiliki NPWP walaupun misalnya perorangan dan juga memiliki laporan keuangan sederhana. Nah, di sini bisa dipastikan bahwa mereka berhak untuk mendapatkan sertifikat uji top dan wisuda. Nah, satu lagi adalah akses permodalan. Nah, akses permodalan ini di tahap 7, akses permodalan ini sama dengan tahapan berikutnya harus mengikuti pelatihan ya, sesuai dengan jadwal, membuat laporan pelatihan di okc.net, memberikan penilaian dan tadi di matriks, dan mengajukan pembiayaan. Nah, mengajukan pembiayaan ini mungkin sebelumnya nanti kan mereka juga sudah dikasih tahu mengenai bisnis model ya. Mungkin juga nanti ada juga business plan, bagaimana harus membuat business plan yang baik. Nah, ini nanti gunanya itu tadi untuk pengajuan pembiayaan. Jangan lupa untuk mengupdate status penjualan mingguannya di okc.net dan mengupdate status tahap 7-nya di okc.net. Dan yang pastinya penjualan juga. Nah, ini nanti setelah mereka mengikuti tahapan dari 1 sampai dengan 7 itu, nanti kita akan memberikan akses permodalan yang sekarang ini sedang ada di OKOC. Baik itu permodalan dengan bank maupun dengan non-bank. Oke, demikian yang bisa dijelaskan Mbak Vika, teman-teman. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan raise hand. Untuk materinya nanti saya kirim ke grup aja ya, mungkin biar semakin jelas kira-kira tahapannya itu gimana aja. Oke, terima kasih. Baik, silakan Mbak Vika. Suaranya kurang jelas, kata Mbak Esti. Nah sekarang udah jelas nggak Mbak? Baik, maaf. Sinyalnya kurang bagus. Oke, baik, terima kasih Mbak Ruli untuk penjelasannya tentang kurikulum 7 top. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan gitu ya. Tadi juga masih ada yang bertanya untuk Mas Azwani sepertinya seperti Kak Indra Dodi gitu ya. Mungkin tadi suaranya kurang jelas tadi Mbak Ruli dari Mbak Esti ini. Dan juga visual materinya nggak sampai. Mungkin nanti materinya juga akan di-share ya. Kita share aja di grup Mbak Vika. Kita share di grup. Nanti penjelasan, nanti misalnya kalau pengen tanya lebih lanjut, nanti teman-teman bisa langsung aja tanya di tahapan. Oke, ada yang tanya? Baik, ya ini ada yang mau bertanya. Aku buka ya untuk Ibu Susanti Agustina. Silahkan. Iya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini kan saya tuh dari Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Di prodi saya di Perpustakaan dan Sains Informasi itu memang ada mata kuliah kewirausahaan layanan informasi juga. Nah, barusan memang dari awal itu sudah dijelaskan ada beberapa mahasiswa ya yang tergabung, tapi rasanya saya lihat di FPEB semua ya. Betul tidak? Terus kemudian ini nanti kami pendamping ini diberikan memilih sendiri atau sudah dipetakan nih nanti kita mau mendampingi siapa gitu. Mau mendampingi siapa karena kan sampai saat ini juga belum jelas siapa-siapa yang mau didampinginya. Kalau bagi saya pribadi yang masih baru daftar ya, entah mungkin yang sudah sebelumnya sudah tergabung juga. Tapi sampai sekarang ini saya belum paham gitu. Ini mau dipetakannya seperti apa? Apakah saya pun juga lintas program studi atau apakah dilihat misalnya saya ini bisnisnya bidang jasa? Kalau tadi Bu Ruli sampaikan kan pencapaiannya ke penjualan ya. Sementara
Kalau jasa nanti apakah ada penyesuaiannya gitu ya. Terus kemudian yang ketiga tadi yang pertama tentang pemetaan ini ya, pemetaan orang yang akan kita bina atau bimbing atau dampingi. Kemudian yang kedua tentang statusnya jasa, apakah jasa jasa atau penjualan produk. Yang ketiga ini waktunya kalau yang tadi dijelaskan oleh siapa ini Bapak operator tadi Azwa. Pak Azwa ya. Kalau Pak Azwa yang sampaikan kan tadi apa tuh namanya waktunya satu bulan ya sampai November gitu loh. Nah sementara ini kan ya pas salah 1 bulan ya sekarang 26 Oktober terus ke 26 November gitu. Saya pikir kalau prosesnya mau dilihat ada break even point lah dan lain sebagainya itu kurang deh kayaknya kalau 1 bulan ini kenapa harus 1 bulan gitu. Padahal kan jenis usahanya kemudian tahap pendampingannya itu kan sangat beragam gitu di lapangan tuh nggak sama gitu produk yang akan kita lihat nanti ketika mendampingi mereka gitu. Mungkin bisa dijelaskan atau diluruskan begitu. Baik, terima kasih Bu Susanti terkait ya sama-sama terkait dengan tadi matriksnya gitu ya, pendampingan ini mau dampinginnya siapa gitu ya, siapa saja, mungkin bisa dibantu dijawab sama Mas Azwa sepertinya ya, sama untuk pertanyaan yang ketiga untuk waktunya nih kenapa harus 1 bulan nih, mungkin Mas Azwa terlebih dahulu. Siap. Oke. Kenapa 4 kali? Ya, yang pertama itu karena kita menyesuaikan dengan SKS yang ada di FPB. Jadi dari diskusi antara kita dengan FPB itu bahwa dari 16 minggu, maka 9 itu adalah materi di kelas, 3 itu studium general, UAS dan UTS. 4 itu adalah pendampingan. Yang 4 itu adalah pendampingan. Jadi 4 itu adalah pendampingan yang memang kita plotkan itu kalau 16 minggu ada 4 berarti 4 minggu. Nah itu. Terus untuk pemetaan sendiri pada prinsipnya kami mencoba membagi secara equal saja. Jadi tidak tidak disesuaikan dengan jasa, kuliner dengan kuliner, ya kan? Itu biasanya nanti banyak yang penuh di satu mentor, ada yang tidak penuh di mentor yang lain. Ya akhirnya secara efektivitas dan efisien itu tidak tercapai. Itu Bu Agustina ya. Jadi untuk pemetaannya seperti itu. Jadi memang belum kita clustering. Karena kalau memang clustering lagi, pakai metode clustering lagi, maka nanti kita akan bicara omset, bicara dengan pengalaman seperti apa. Seperti itu. Tadi 3 kalau nggak salah ya. Satu lagi apa ya nggak salah? Kalau satu lagi lupa, lebih ke Mbak Ruli sih terkait tadi ya? Tentang targetnya gitu ya, lebih kepada penjualan sementara ini jasa. Mungkin sama ini Mas Azwa untuk mendampingi siapa tadi belum terjawab. Oke. Mendampingi siapa yang perlu didampingi. Untuk pendampingan itu nanti akan kita bagi data sudah masuk ya, total itu sudah masuk semua sebanyak 719 mahasiswa dan juga mahasiswi ya, itu nanti akan kita bagi secara equal itu ke 40 mentor. Jadi kurang lebih itu tiap-tiap mentor itu akan mendampingi 17 sampai 18 orang. Jadi nanti 18, 17, 18, 19. Jadi kurang lebih seperti itu, nanti tiap-tiap mentor akan mendampingi seperti itu. Tapi kalau bicara adalah pemetaan, clustering, maka itu kita belum sampai ke tahapan seperti itu ya, belum sampai ke tahapan seperti itu. Kita nih kalau bicara bisnis masih bicara bukan startup nih. Jadi sebelum startup itu kan memulai bisnis. Ya, jadi mungkin ada yang dari seed itu kayak benih. Ya, jadi ada yang mulai dari benih, ada yang memang startup kayak gitu. Jadi memang belum kita petakan.
Seperti itu Ibu Agustina, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon izin menjawab di chat tadi ada Ya, yang silakan. bertanya kampus Universitas apa tadi? Putra Indonesia. Ya. Jadi untuk universitas kita daerah nggak punya Universitas Pendidikan Indonesia, yang ada Universitas Putra Indonesia. Apakah sama? Tidak. Ibu Tika kelihatan tidak ya. Satu UPI, UPI Pendidikan Indonesia, satu ya UPI juga, tapi bukan pendidikan, Ibu Putra ya. Jadi sama-sama UPI kalau disingkat, tapi satu putra, satu pendidikan. Itu tidak sama ya. Jadi teman-teman ini mendaftar untuk program pendampingan mahasiswa dan juga mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang bekerja sama dengan OKOC Indonesia. Jadi bukan Universitas Putra Indonesia, bukan Universitas Pancasila Indonesia, bukan. Jadi Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, Seperti jadi itu, berbeda ya, Mas Azwar. Indra Dodi. Oke, baik. Terima kasih Mas Azwa. Semoga menjawab pertanyaannya Bu Susanti. Ada satu lagi berarti yang belum dijawab ya. Mungkin Mbak Ruli bisa membantu menjawab tadi terkait dengan goals-nya ya, terkait dengan penjualan. Sementara Bu Susanti ini lebih kepada jasa. Gimana Mbak Ruli? Sepertinya keluar dari Zoom nih ya. Jaringan di sini memang masih kurang baik gitu ya. Sambil menunggu untuk Bu Ruli untuk join kembali. Apakah mungkin Mas Azwa bisa membantu menjawab? Mas? Siap, mohon diulangin pertanyaannya. Silahkan Bu Susanti, aku buka kembali untuk audionya. Baru saya ngacung barusan, tolong dibuka dong audionya. Oke, makasih Mbak Vika. Jadi tadi yang dijelaskan sama Bu Ruli itu adalah lebih fokus pada penjualan, target penjualan di e-commerce dan seterusnya gitu Pak. Sementara di lapangan mungkin anak-anak atau mahasiswa kami itu nanti akan ada yang memilih di jasa gitu ya, dan tadi tidak dijelaskan untuk yang jasa itu seperti apa gitu. Siap. Makasih Bu Agustina. Saat kita menggunakan okocmall.com itu, asumsinya bahwa mahasiswa ini itu mereka mungkin maklon ya, mungkin mereka belum punya produk ya. Jadi ada yang memang bicaranya produk ya, bisnisnya itu memang produk, ada juga yang jasa. Nah, untuk yang sebetulnya esensialnya itu adalah terjadinya aktivitas bisnis. Meskipun model bisnisnya itu mungkin berbeda ataupun core-nya juga berbeda. Jadi esensinya itu sebetulnya adalah terjadinya aktivitas bisnis. Jadi seumpama kalau jasa itu kan nggak secara perizinan semua beda dengan kuliner, ya kan? Jadi kalau jasa itu dia dibutuhkan semua KBLI-nya berapa, secara KKNI-nya berapa, nanti kan diketahui seperti itu. Jadi seumpama yang jasa pendidikan, kan gitu. Umpama nanti jasa pelayaran, berarti dia harus provide apa, seperti itu. Jadi esensi dari pendampingan ini, ya kan, itu memang aktivitas bisnis yang kita asumsikan bahwa teman-teman mahasiswa ini memang mereka kita bilangnya mungkin ada beberapa yang belum punya produk ya. Jadi kita asumsikan kita makanya bekerja sama dengan okocmall.com. Jadi kita coba sediakan. Jadi kita mencoba menutup segala reason bahwa gue bingung mau jualan apa. Ya karena memang mereka di provide untuk silahkan mau jualan ini ada. Yang penting ada terjadi aktivitas bisnis nih, aktivitas bisnis ya kan, itu yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa maupun mahasiswi. Seperti itu, Ibu Agustina. Iya Pak. Hatur nuhun sawangun. Nah ini barusan saya baca yang dari Bu Tika, saya jadi lebih tercerahkan ya, terbuka, karena memang tadi saya berpikir bahwa ini adalah mahasiswa UPI yang mau mendaftar gitu. Mahasiswa UPI artinya kan tidak hanya FEB gitu loh. Nah, tapi ternyata ini adalah dominasinya kelas mata kuliah kewirausahaan di FEB. Iya, terima kasih Bu Tika ya, saya jadi
jadi paham gitu konteksnya di sini seperti itu. Ya baik, kalau di kami di Prodi Perpus Info itu namanya kewirausahaan layanan informasi Pak Azwa. Jadi ya kebanyakan memang mengurusi jasa. Ya udah, terima kasih ya. Terima kasih Siap banyak. Ibu Agustina, terima kasih. Sawang salnya apa tadi, sama-sama bahasa Sundanya apa tadi? Sawang Sulna. Sawang Sulna, hatur nuhun Iya, pisan Ibu Agustina kami. sadayana. Sampurasun. Hatur nuhun, hatur nuhun. Baik, Sawang terima Sul. kasih sekali Mas Azwa. Mungkin ada pertanyaan lagi, nanti mungkin bisa disimpan terlebih dahulu karena kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya begitu ya, terkait dengan sosialisasi dari okeocmall.com yang akan disampaikan langsung oleh co-founder okeocmall.com yaitu Bapak Asa Adi. Selamat siang Pak Asa. Ya baik, selamat siang Bu Vika. Iya, siap Pak Asa, sudah siap ya untuk waktu dan tempat saya persilakan. Nanti kalau sudah mendekati waktu injeritan untuk selesai presentasinya akan aku ingatkan. Silakan Pak Asa. Oke. Ya, terima kasih waktunya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ucapkan salam hormat untuk Dekan FPEB Prof. Dr. Eng Ahman MS, Wakil Dekan FPEB Dr. Tony Daryana SPDMM, Profesor Dr. Vanessa Gafar SEAK MBA, Dr. Lili Adiwibowo SPD ESOS MM, dan Guru Besar Kewirausahaan Profesor Dr. Suryana MSI. Jadi mungkin ada banyak yang tidak saya sebut karena kebetulan yang ada di saya itu. Jadi untuk mempersingkat waktu, terima kasih waktunya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh pemateri Pak Aswa dan Bu Ruli. Saya kira cukup jelas bahwa kerjasama kita UGUC dengan UPI nanti akan mengimplementasikan 7 top. Jadi salah satu tahapannya adalah pemasaran. Oleh karena itu menjadi sebuah kehormatan UGC Mall dipercayakan untuk menjadi kanal pemasaran mahasiswa UPI. Baik, saya akan izin share screen terlebih dahulu. Mohon maaf, apakah sudah tampak, Bu? Bapak? Belum Pak Asa. Belum ya. Sebentar. Baik, sembari menunggu file yang akan saya share, mohon maaf karena kebetulan ini agak error. Saya akan mungkin menerangkan dulu pengantar. Jadi UGC Mall ini dibuat atau didirikan atas dasar kepedulian UGUC untuk mewadai UMKM. Jadi selama ini kita kenal beberapa marketplace yang ada itu cukup masif dan cukup besar, tapi tidak begitu pro dengan UMKM. Kecuali belakangan ini kita lihat ada beberapa marketplace yang sudah mulai memikirkan nasib UMKM. Oleh karena itu, founder kita, Prof. Indra, menginginkan sebuah marketplace yang bisa memadai atau pro dengan UMKM. Bapak Ibu sekalian, di ugcmall.com ada dua stakeholder yang bisa kita pahami. Yang pertama, marketplace ugcmall.com ini sebagai wadah seller, yaitu mitra UMKM yang memiliki produknya dan ingin menjual produknya di marketplace kita, maka kita akan menyediakan fitur-fitur untuk seller. Yang kedua adalah reseller, Bapak Ibu. Jadi tadi sempat ditanyakan oleh beberapa peserta, bagaimana jika mahasiswa yang bersangkutan belum ada usahanya, maka
ketika tidak ada usahanya, ya diadakan. Namun demikian kita pahami betul dengan waktu yang 1 bulan untuk create sebuah produk atau membuat produk baru tentu bukan waktu yang lama, bukan waktu yang ideal, sehingga kita juga ada fasilitas reseller, Bapak Ibu sekalian. Apa itu reseller? Reseller adalah ketika anggota uksimall.com tidak memiliki produk tapi berkeinginan untuk bisnis. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Aswa, yang menjadi poin penting adalah adanya kegiatan bisnis, adanya praktek bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang nanti ketika produk baru itu sulit untuk dibuat, maka Bapak Ibu bisa menjadi reseller. Tentu tugas reseller ini tidak hanya sekedar menjual barangnya saja, tapi Bapak Ibu sekalian diwajibkan membuat value yang baru. Karena menurut kami customer akan tertarik untuk membeli produk kita adalah ketika kita bisa menciptakan sebuah value atau nilai lebih dari sebuah produk. Bentar saya coba buka lagi. Nah, kayaknya masih lama, jadi mohon maaf. Jadi saya teruskan. Untuk persyaratannya, Bapak Ibu yang ingin menjadi seller, nanti akan kami arahkan, tentu dengan waktu yang singkat ini 15 menit tidak akan cukup karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, menjadi user di uksimall.com. Setelah itu Bapak Ibu bisa melengkapi data diri dan mengupload produk-produknya. Mungkin nanti ketika proses pendampingan itu berjalan, silakan Bapak Ibu pendamping yang ingin keterangan lebih jelas mungkin bisa menghubungi kami. Kami dengan senang hati akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu pendamping. Setelah itu Bapak Ibu untuk tahapan yang berikutnya adalah reseller. Jadi ada 2 pilihan tadi saya sampaikan di awal. Ketika memang tidak ada produk yang ingin yang bisa dijual atau kesulitan untuk membuat produk yang baru, maka Bapak Ibu pendamping bisa mengarahkan mahasiswanya menjadi reseller. Nah, tentu nanti akan ada pelatihan pendampingan, kita akan memberikan bagaimana cara membagikan link yang efektif. Jadi Bapak Ibu mahasiswa nanti akan memilih kira-kira produk apa yang bisa dijual. Setelah itu mungkin akan dibuatkan konten yang menarik. Jadi kami berharap reseller tidak hanya membagikan link saja tanpa ada nilai yang lebih, mungkin bisa dibuatkan konten yang relevan dengan kondisi sekarang, misal yang lagi viral misalnya permainan Squid Game atau apalah yang jadi viral, mungkin itu bisa dikemas sehingga kita bisa menarik customer untuk membeli. Karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengetahui di marketing 4.0 ini kita pertama harus membuat customer tertarik terlebih dahulu. Jadi ibaratnya marketplace ini adalah sebuah rumah, maka rumah ini akan kita buka lebar-lebar. Tentu untuk menarik customer ini harus ada caranya. Jadi jangan sampai rumah yang sudah kita bangun, uksimall.com ini tidak menarik untuk orang untuk singgah. Jadi setelah singgah, orang akan aware, setelah itu akan tertarik untuk menggunakan produk kita. Dan indikatornya apa? Nanti di uksimall.com Bapak Ibu ada live chat yang ditangani oleh admin kami, dan admin kami itu bukan robot Bapak Ibu, jadi langsung ditangani oleh tenaga kami. Nah, dari situ kita akan bisa menilai bahwa produk ini sudah menjadi daya tarik bagi customer. Coba saya share sebentar. Sudah nampak, Pak? Masih menunggu Mas Asa. Belum, Bu, ya? Belum, masih start screen sharing. Ya udah. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu, karena mohon maaf sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi
penjelasan saya lebih ke arah teknis, bagaimana nanti Bapak Ibu pendamping memberikan arahan atau instruksi untuk apakah menjadi seller atau reseller. Insya Allah mungkin di pertemuan ini tidak cukup karena saya pikir banyak hal yang harus saya terangkan. Jadi saya persilakan Bapak Ibu pendamping nanti jika menemui kesulitan untuk mengarahkan mahasiswanya bisa menghubungi saya dan rekan-rekan tim okcimol.com. Mohon maaf karena ternyata ada kendala teknis Bapak Ibu, jadi rupanya tidak muncul ya. Apa sudah muncul? Belum ya? Belum, Mas Sasa masih start screen sharing. Nah, ini baru muncul. Baik, mungkin PowerPoint-nya agak grogi karena harus menghadapi Bapak Ibu dosen. Baik, ini saya coba ulangi dengan cepat karena tadi sudah saya sampaikan sekilas. Jadi okcimol.com adalah reseller bis marketplace UKM produk. Jadi tadi selain produk selain seller atau penjualnya mitra UKM, kami juga mewadahi reseller. Nah, langsung saja keunggulannya mungkin jelas yang pertama produk-produk yang masuk ke dalam okcimol.com harus melalui tahapan kurasi karena kami tidak ingin mengecewakan customer karena marketplace ini diharapkan bisa repeat order dari customer. Jadi tidak sekali beli setelah itu ya sudah putus, tapi diharapkan ada pembelian yang berkelanjutan. Yang kedua, mungkin ini yang perlu saya jelaskan, yang berbeda dengan marketplace yang lain adalah kita memiliki konsep disebut dengan distribution center, Bapak Ibu. Jadi kita menggabungkan penjualan offline dan online. Mungkin ini Bapak Ibu bisa lihat di presentasi PPT kami. Jadi kalau di marketplace yang lain, ketika user atau produsen memasukkan produknya di marketplace, ya sudah ketika ada penjual, barang dikirim. Tapi di marketplace okcimol.com ada yang dinamakan DC, Bapak Ibu. Apa fungsinya DC? Tidak lain adalah memberikan pendampingan dan pelatihan kepada siapa? Kepada reseller dan seller, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar orang mengupload produknya sudah berharap produknya terjual, tapi jauh lebih dari itu kami di okcimol.com berharap DC ini mempunyai fungsi yang lain, yaitu melakukan pendampingan. Pendampingan apa? Misal seperti produk yang belum ada perizinannya, maka akan kita dampingi terus sehingga produk tersebut memiliki perizinan. Bagi reseller, maka tadi sudah saya sampaikan, kita akan melakukan pendampingan bagaimana membuat link produk yang menarik, karena di okcimol.com dimungkinkan para reseller itu untuk men-share tautan penjualannya. Melalui apa? Ada beberapa kanal media sosial yang bisa di-share. Yang pertama mungkin Facebook, Instagram, dan seterusnya. Berikutnya, ketika sudah di-share, maka DC juga wajib memberikan pendampingan, membuat bagaimana konten yang menarik, dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu mungkin yang ingin saya sampaikan, perbedaan yang cukup besar antara marketplace kita dengan marketplace yang lain, yaitu adanya DC, karena kita ingin menggabungkan penjualan offline dan online. Saya kira ini partner logistik kita punya yang dinamakan OKOC Express. Jadi sebuah kerjasama OKOC Indonesia dengan sebuah perusahaan logistik menghasilkan sebuah perusahaan namanya OKOC Express. Namun tidak tertutup kemungkinan kita tidak eksklusif bagi pengiriman yang lain, bagi logistik yang lain juga bisa mengirim atau menerima barang dari okcimol.com. Nah, ini adalah contoh barang atau produk yang ada di okcimol.com, cukup variatif Bapak Ibu, mulai produk pakaian dan makanan, ada OKOC body wash, ada OKOC air mineral, dan seterusnya. Ada dua produk pada dasarnya yang menjadi pembeda, apakah produk itu menggunakan brand OKOC secara eksklusif. Tentu ini harus ada
kerjasama yang sudah diatur, atau produk yang bersifat umum. Misal di situ ada berlian sae atau beras merah dan seterusnya. Ada juga sepatu dan seterusnya. Jadi insya Allah produk yang kami jual di uksimall.com cukup bervariatif. Nah, ini seller. Mungkin kita langsung bagaimana menjadi seller, syarat mitra UMKM. Saya kira untuk persyaratan yang pertama sudah Bapak Ibu lalui, atau mahasiswa juga sudah paham betul bahwa harus terdaftar di ugc.net. Yang kedua, memiliki produk yang sudah layak jual, kemasan dan lain, dan bersedia dikurasi. Mungkin karena waktu kita tidak banyak, sebulan, nanti secara teknis mungkin tim dari UGC Indonesia atau uksimall.com akan membuat DC atau distribution center di Jawa Barat. Jadi mungkin di sana nanti akan produk-produk Bapak Ibu bisa dikurasi, mungkin secara cepat agar bisa berjalan program kerjasama kita. Yang kedua, memiliki izin usaha. Tadi sudah saya sampaikan bahwa tugas dari DC tidak hanya menjual barangnya saja, tapi ada pendampingan dan pelatihan. Kelima, tadi bersedia dikurasi. Yang keenam, bersedia menitipkan produknya di DC. Jadi di marketplace uksimall.com produk itu bisa dijual dengan dua cara, apakah offline ataupun online. Jadi ketika offline ya sudah, nanti DC akan kita buat display produk dari mahasiswa UPI. DC-nya mungkin nanti bisa dibicarakan apakah di kampus atau di tempat tertentu. Jadi disitulah nanti akan bisa menjual produknya secara offline. Keuntungannya apa, Bapak Ibu sudah jelas. Ketika kita menggunakan marketplace digital, maka produknya borderless, bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia. Yang kedua, dampingi pendamping penggerak dan uksimall. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu dosen yang menjadi atau alumni yang menjadi pendamping nanti akan mendampingi para mahasiswa yang ingin menjual produknya. Nah, saya kira itu. Ini adalah tampilan kita. Kebetulan saat ini website kami sedang upgrading. Ada beberapa kategori yang produk yang kita jual, misalnya makanan ringan, fashion, dan seterusnya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu pendamping akan mengarahkan mahasiswanya menjadi seller, maka Bapak Ibu bisa mengklik menekan tombol pendaftaran, atau login mitra UKM seperti di slide ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika sudah menjadi seller, maka Bapak Ibu akan memiliki dashboard mitra UKM yang bisa melihat beberapa fitur, misalnya penjualan per bulan dan seterusnya. Nah, ini contohnya, misalnya memonitor produk. Jadi Bapak Ibu bisa tahu kira-kira produknya, stoknya berapa, apakah harus ditambah stok dan seterusnya. Contoh yang kedua, memonitor pesanan. Nah, mungkin tahapan yang berikutnya adalah reseller. Tadi saya katakan bahwa ketika produknya belum ada atau memang waktunya tidak cukup dalam sebulan ini, maka pilihan yang kedua adalah menjadi reseller. Tentu reseller di sini tidak hanya sekedar membagikan link, nanti akan ada materi yang kita berikan bagaimana membagikan link yang baik dan tepat sasaran. Jadi tentu produk itu nanti Bapak Ibu yang menjadi reseller akan dapat dashboard sama seperti seller tadi. Cuman bedanya nanti ya. Ya Bu Vika. Halo? Iya, Pak Asa. Apakah sore terdengar? Ya, Izin waktunya 1 menit lagi, Pak Asa. Ya Bu. Masih. Jadi kalau reseller nanti Bapak Ibu akan mendapatkan dashboard seperti seller tadi. Cuman bedanya Bapak Ibu akan mengetahui kira-kira produk mana yang menjadi top seller. Fungsinya apa? Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan strategi kira-kira produk apa nih yang akan dijual. Karena pengalaman kita tidak selamanya produk yang terjual banyak itu akan membantu reseller. Dalam artian gini, mungkin kita bisa menjual produk yang lain karena ketika produk itu penjualnya tinggi, maka asumsi kita resellernya juga banyak. Mungkin kita bisa mencari produk yang belum begitu laku atau belum begitu
laris tapi peluangnya cukup besar untuk dipasarkan. Jadi saya kira itu kembali lagi memang saya rasa tidak cukup waktunya karena hanya 15 menit. Tapi silakan Bapak Ibu misalnya di lain kesempatan atau di hari yang lain kami sangat senang untuk memberikan materi atau mendampingi Bapak Ibu untuk mengarahkan mahasiswa. Saya kira itu Mbak Vika. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asa untuk penjelasannya terkait dengan okeocmall.com. Jadi memang okeocmall.com ini e-commerce gitu ya, seperti yang ada di kurikulum tahapan 7 OKOC menuju Prima, yakni pemasaran gitu ya, ada okeocmall.com. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sih Pak Asa dari peserta yang sudah ada di Zoom chat. Mungkin bisa kita jawab terlebih dahulu ya. Dari sebentar aku cek terlebih dahulu dari Dini Amelia nih Pak Asa, pertanyaannya adalah nanti traffic lead-nya apakah Menti yang mengusahakan atau traffic-nya ini dari pusat OKOC Mall ya Pak Asa untuk traffic lead-nya. Oke, masih di mute Pak Asa, bisa di unmute dulu ya. Baik, pertanyaan tadi traffic lead ya, Pak. Ya mungkin Betul. saya belum bisa memberikan jawaban. Nanti akan kami diskusikan. Kebetulan nanti saya lihat ada Bang Yandri. Beliau adalah CEO dari oksimall.com. Jadi mungkin nanti akan saya tanyakan dulu ke tim kami untuk mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih, Mbak. Baik, berarti nanti akan dikonfirmasi kembali begitu ya Pak Asa. Dan ini pertanyaan dari Ibu Susanti Agustina. Ini kan berarti produk UMKM yang sudah ada di Mall OKOC ini kan dijadikan wadah belajar atau selling marketing bagi mahasiswa FPB UPI. Nah, apakah berarti bukan produk atau jasa usaha yang dijalankan oleh pendamping kecuali pendamping yang mendaftarkan ke OKOC Mall gitu. Betulkah begitu Pak Asa? Baik, Mbak Vika. Jadi kalau memang ada produk yang sudah ready atau yang sudah siap untuk dipasarkan di oksimall.com, saya pikir lebih baik menjadi seller atau mitra UKM tadi. Tapi ketika memang tidak ada produk yang siap dipasarkan, bisa kita pahami dengan waktu yang cukup singkat, ada pilihan yang lain yaitu menjadi reseller. Dan itu nanti indikator keberhasilan reseller tidak hanya dilihat juga dari tentu omset menjadi indikator yang pertama, tapi nanti kita akan juga lihat bagaimana reseller tersebut memiliki kreatif atau memiliki bagaimana membuat konten yang menarik untuk produk yang dijual. Jadi saya pikir seperti itu, Bu. Baik, terima kasih sekali Pak Asa. Semoga menjawab ya Ibu Susanti dan juga Ibu Dini tadi, Ibu Dini Amelia atas pertanyaannya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kepada Pak Asa terkait dengan okeocmall.com. Saya buka untuk satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya yang tidak kalah penting dan juga merupakan salah satu persyaratan tadi ya untuk dari okeocmall.com. Nah, ini pertanyaan dari Pak Nugroho. Jadi boleh nggak nih kalau mahasiswa yang jualin produk pendampingnya langsung nih Pak Asa? Boleh, Bu. Artinya kan kalau dari pertanyaan itu artinya pendamping itu punya produk ya. Pendamping punya produk atau mahasiswanya punya produk. Kalau mahasiswanya punya produk dan ingin diupload di oksimall.com ya bisa. Jawabannya bisa. Atau pendampingnya punya produk, mahasiswanya ingin menjualkan produk dari pendamping tersebut bisa dengan cara menjadi reseller. Jadi ada dua alternatif. Ketika mahasiswa atau pendamping tersebut ada produk yang ingin dijual, maka posisinya adalah menjadi seller. Tapi ketika tidak ada produk yang dijual, namun ada produk dari pendamping ya atau produk dari dosennya ada yang ingin diupload dan mahasiswanya tersebut ingin membantu menjualkan, maka opsinya adalah menjadi reseller. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Asa sudah terjawab ya
Pak Nugroho dan juga Bu Susanti, berarti itu bisa semuanya. Baik, terima kasih sekali. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kembali untuk Bapak Ibu bisa disimpan terlebih dahulu karena kita akan lanjut ke sesi yang berikutnya. Nanti juga materinya juga akan ada atau akan kita share gitu ya untuk Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Baik, untuk selanjutnya ya, ini juga merupakan yang sangat penting gitu ya, yaitu pendaftaran melalui okoc.net. Nah, ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Direktur Data Legal dan Riset, yaitu Bapak Ruli Marjono. Selamat siang, Pak Ruli. Selamat siang, tes. Terdengar ya, suara saya? Sudah terdengar suaranya Pak Ruli. Cuman mungkin kameranya agak nembus ya. Iya, agak kresek-kresek sedikit. Ya. Masih kresek-kresek? Enggak, udah. Sudah enggak. Baik. Okay. Silakan Pak Ruli. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Bapak yang terhormat Pak Dekan dan Wakil Dekan dari UPI, kemudian Bapak Ibu dosen serta pendamping yang saya banggakan. Izinkan saya share screen. Oke, perkenalkan nama saya Ruli Marjono. Saya dari Direktorat Data Research dan Legal di OKOC Indonesia. Sudah terlihat Mbak Vika di layar? Sudah terlihat Pak Ruli. Ya, mungkin di waktu yang ada ini saya lebih menekankan kepada yang wajib diisi bagi teman-teman nanti mahasiswa atau siapapun yang ingin bergabung dengan OKOC. Jika sesi tadi pagi sudah diberitahukan bahwa untuk masuk ke OKOC melalui website okoc.net, kemudian bisa nanti juga di-share mungkin Mbak Vika untuk link yang di YouTube-nya ya, YouTube TV, biar itu udah masuk dengan mudah masuk untuk mendaftar di okoc.net. Nah, di tampilan saya ini, skenario-nya adalah kita sudah masuk nih ke link ke aplikasi okoc.net dan sudah otomatis jika kita mendaftarnya berhasil, sudah otomatis kita mendapatkan nomor anggota ini 5597 460 dan namanya nama saya Arjono gitu ya. Nah, kemudian waktu pendaftaran biasanya kan nanti ada verifikasi email. Nah, verifikasi email itu kadang yang kami temukan kadang suka nyasar, maklum baru kenal dengan Google atau emailnya ya. Biasanya selain di inbox itu bisa masuk ke sosial, tabnya sosial atau tabnya promotion, atau yang terakhir masuk ke spam. Jadi mungkin kalau sudah mendaftar nanti lihat notifikasinya bisa diperiksa di inbox seperti biasa, kemudian lihat di tabnya sosial. Jika tidak ada kita lihat di tab promotion, atau yang terakhir kita lihat di spam. Dan kadang trafficnya tinggi, bisa menunggu dulu 1 hari jika memang belum muncul bisa didaftarkan ulang lagi. Tapi biasanya sih itu jarang terjadi. Yang paling sering adalah kita itu notifikasinya suka nyasar ke tab sosial dan promotion. Nah, kemudian jika sudah di sini sudah bergabung, nah ini yang wajib diisi adalah untuk profil usaha, produk usaha, dan kita bergabung di penggerak. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang sudah mendaftar, dia sudah mendaftar aja terus nggak ikutan nggak di-update tuh. Padahal update-nya ini akan berpengaruh bagi kita untuk melihat, bagi pendamping ya, untuk melihat profil apa sih dari anggota-anggota yang sudah terdaftar dari dampingan saya, apakah dia udah punya usaha, jika udah usahanya apa aja. Nah, ini yang harus disosialisasikan kepada anggota-anggota. Nah, profil usaha. Nah, di sini ada profil usaha, kemudian nah ini juga ada notifikasi, gabunglah dengan salah satu penggerak untuk dapat membuka semua fitur di aplikasi ini. Nah, ini ada notifikasi, jadi sorry, saya harus balik lagi ke depan, terlewat.
Ya, kalau sudah mendaftar, diharapkan gabung dengan tadi juga udah ada linknya ya, yang UPI, registrasi UPI. Nah, ini di sini ada penggerak dan saya belum bergabung menjadi anggota penggerak, maka saya harus langsung gabung. Tentunya karena ini umum, jadi saya tidak menggunakan registrasi UPI, bisa kita cek di sini, di search ya UPI. Nah, nanti tinggal di search, kemudian muncullah. Nah, di sini udah terlihat. Nah, kalau udah terlihat karena saya adalah mahasiswa UPI dan saya bergabung di sini. Saya klik gabung. Ya, saya akan gabung. Nah, nanti di adminnya dari halaman UPI ini akan melihat dulu tuh saya apa benar Ruli mahasiswa atau ikut program UPI, nanti akan dicek karena akan muncul notifikasi apakah Arjono ini akan bergabung dengan UPI disetujui atau tidak. Nah, setelah disetujui nanti saya otomatis terdaftar di penggerak saya adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, kemudian nah, pastikan kita ada di mana, provinsi mana, ya. Ini juga dilengkapi, mungkin di Jawa Barat. Nah, ini juga Jawa Baratnya misalnya di Bandung. Nah, kota Bandung. Nah, ini untuk mencari, tapi ini udah muncul. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, balik. Nah, anggap kita sudah terdaftar di UPI, kemudian pastikan kita menambah ini profil usaha. Nah, ini kosong karena memang belum ada profil usahanya, maksimal 3 usaha yang bisa ditampilkan. Nah, usahakan usaha yang paling prioritas yang kita jalankan, yang kita tulis di sini, yang kita lengkapi, supaya usaha yang kita jalankan itu dapat dibimbing dan dibina oleh pendamping kita. Nah, kemudian ini kita klik tambah usaha. Nah, di sini kita akan muncul nama usaha, logo, ya. Kemudian ini ada pilihan untuk jenis usaha seperti apa. Nah, ini dapat dilakukan untuk kan dari mahasiswa ada yang belum punya usaha, ada tidak. Nah, bagi mereka yang sudah akhirnya mulai usahanya, silahkan untuk diisi. Nah, jadi ini mengisi menu dari profil usaha ini penting sehingga kita mengetahui binaan kita itu masih belum punya usaha atau sudah. Jika sudah punya usaha, diharapkan mereka mengisi ini sehingga kita tahu nih status dia, kondisi dia terakhir seperti apa. Misalnya nih jasa di agen perjalanan, kemudian apakah alamat usaha sama dengan alamat rumah, misalnya seperti itu. Kalau diklik tinggal udah sama gitu ya. Kemudian status tempat usaha, ini tadi udah ketahuan. Nah, terus ada marketplace. Nah, tadi misalnya kita sudah ikut, aku udah ikut nih marketplace-nya OKOC Mall. Nah, tinggal kita cari di sini ada nih OKOC Mall. Nah, kurang lebih itu. Atau aku ikut e-commerce tapi di Tokopedia, Bukalapak. Nah, tinggal dipilih di sini. Kemudian pastikan ini ada link URL-nya untuk mengetahui bahwa memang kita sudah buka toko di Tokopedia. Nanti link URL-nya tinggal di copy paste taruh di sini. Kurang lebih itu. Kemudian nah ini perizinan. Nah, ini kalau memang belum tinggal tulis belum sehingga kita sebagai pendamping tahu, oh, Arjono ini belum punya perizinan. Oke, nanti aku dampingin untuk perizinannya. Kurang lebih itu. Jadi ini diisi sehingga kita pendamping mengetahui profil dari binaan kita sampai di mana sih, apa yang mereka harus kita bantu, kurang lebih seperti itu. Jadi base-nya dari isian ini. Misalnya belum punya badan usaha, belum memiliki atau punya CV, punya koperasi, alhamdulillah dia udah punya PT atau perseorangan, kita bisa tahu bahwa oh ya sudah punya badan usaha, apalagi yang kita bisa bantu. Kurang lebih itu. Kemudian jika memang baru mulai, ya ini omset kita kosongkan. Atau jika sudah mulai, ternyata dampingan kita sudah mulai usaha, nah kita bisa
minta tuh omsetnya boleh kira-kira boleh berapa. Ini sebenarnya untuk kontrolnya aja, bahwa setelah kita dampingi ada improvement nggak sih dari sisi omset, dari sisi tenaga kerja, kurang lebih itu ke depannya. Nah, kemudian kita juga ada nih NPWP, ada yang punya, ada yang belum. Nah, ini sehingga kita tahu bahwa dampingan kita sudah mempunyai NPWP, jika sudah punya, sudah melapor belum. Nah, itu yang sebagai acuan kita. Nah, ini juga sebenarnya gini, kenapa sih profil usaha harus ditulis? Karena kan memang OKOC bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder, mulai dari pemerintah, Pemprov, kabupaten, kemudian BUMN, BUMD, swasta. Dan kadang mereka punya insentif-insentif atau punya program-program yang memang melibatkan anggota OKOC. Dengan adanya profil yang kita miliki, profil anggota yang kita miliki, kita bisa mempertemukan nih dengan programnya stakeholder tersebut dengan teman-teman binaan. Misalnya kita kerjasama dengan Facebook gitu ya. Facebook ingin memberikan suatu pelatihan mengenai digital marketing di Facebook. Nah, itu cocok tuh. Nah, terus kita bisa tahu ke teman-teman dengan lihat profil ini, banyak loh anggota kita, mahasiswa UPI yang memang ternyata sudah memiliki akun Facebook. Nah, itu yuk kita daftarkan yuk untuk pelatihan dengan Facebooknya langsung. Nah, dengan adanya data itu, kita juga bisa memilah mana sih yang audiens yang tepat, yang binaan yang tepat yang kita ajak untuk programnya di Facebook, kurang lebih seperti itu. Atau kita kerjasama dengan misalnya asosiasi batik gitu ya. Nah, ternyata mereka ingin memberikan pelatihan atau insentif, ada pameran bersama atau apa. Nah, kita bisa tahu nih dengan adanya profil ini, kita bisa mempertemukan teman-teman binaan yang punya profil di bidang batik, kita bisa ajak ikut ke programnya tersebut. Jadi sangat penting dengan mengisi profil usaha ini sehingga kita bisa tahu statusnya dia dan kita bisa mempertemukan dengan program-program lain dan kita akhirnya bisa mengetahui perkembangan dia setelah kita dampingi, apakah sebelum kita dampingi masih manual, setelah kita dampingi ternyata dia punya aplikasi. Nah, ini misalnya ada aplikasi atau ada lainnya, apakah dia udah punya laporan keuangan, laporan laba rugi. Nah, biasanya nih untuk teman-teman UKM masih belum nih. Nah, ini yang mungkin kita tahu, oh ya kita akan latih dia, concern kita kepada laporan rugi laba, laporan neraca, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa yang sudah terdaftar di sini. Nah, ini yang terdaftar di sini adalah yang aplikasi-aplikasi yang sudah bekerja sama dengan OKOC. Nah, jadi misalnya kita tahu bahwa ada Lunapos, ada Okegan, Zahir, iPos, dan Catat, itu memberikan insentif misalnya khusus anggota OKOC diskon atau khusus anggota OKOC gratis selama 6 bulan, selama setahun. Nah, kita bisa tuh mempertemukan mereka yang masih manual untuk ikut pelatihan ini misalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini cukup penting dengan mengisi data. Nah, kemudian ada akses permodalan. Jika sudah punya, ini muncul nih, ada bank mana, nama pemodal berapa. Ini kita bisa mengetahui profil. Kalau belum punya, berarti binaan kita memang harus kita dampingi supaya mereka bisa mendapatkan akses permodalan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk profil usaha. Nah, jika sudah punya profil usaha, bisa dilengkapi dengan profil produk. Nah, jadi misalnya ada usaha, kemudian ada produknya, nah ini bisa kita isi lagi. Nah, muncul seperti ini. Profil produknya, oh harus ada usaha dulu. Oke, nah itu tadi. Untuk profil usaha, nanti ada profil produk usaha. Kemudian jangan lupa juga untuk ininya ya dilengkapi profil pribadi ya, di settingan ini bisa diganti fotonya, foto-foto teman-teman mahasiswa. Kemudian bisa dilengkapi lebih lengkap lagi
Ya, kemudian di profil sini bisa untuk memperbarui alamat atau ganti password, atau kemarin passwordnya terlalu rumit, kurang lebih seperti itu. Nah, OKOC.net ini passwordnya tidak mengharuskan ada huruf besar, huruf kecil, special karakter, spasi, nggak usah. Passwordnya yang paling gampang aja sehingga memudahkan teman-teman untuk mengakses. Nah, saat ini memang aplikasi ini masih dibuat dalam web base. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjut ya untuk pengembangan kedua, lanjut bisa masuk ke mobile apps. Nah, ini yang selanjutnya akan kita kerjakan. Nah, yang pasti buat teman-teman binaan diharapkan profil usaha dan produk usahanya ini dilengkapi sehingga kita mendapatkan manfaat, dan bagi pendamping juga mengetahui statusnya apa sih binaan kita bisa melihat dari profil usaha mereka, dan kita bisa tahu apa yang bisa kita bantu, ada yang bisa kita dampingi untuk mereka. Kurang lebih seperti itu. Baik Mbak Vika, mungkin waktunya sudah cukup ya Mbak Vika. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Baik, ya, silakan Pak Mbak Vika. Iya, baik Pak Ruli, terima kasih banyak untuk dari web okoc.net gitu ya. Jadi tadi memang aku juga sudah share gitu ya di Zoom chat untuk tutorialnya bagi para pendamping yang belum daftar gitu ya, belum daftar di okoc.net. Silakan diklik aja Zoom chatnya, di situ linknya sudah aku berikan. Dan misalnya tadi dari penyampaian Pak Ruli masih ada yang belum paham, mungkin kita bisa buka sesi tanya jawab di sore hari ini. Silakan untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silakan. Sebenarnya ini sih paling enak langsung dicoba gitu ya, langsung coba buka di laptop atau di HP juga bisa ya Pak Ruli ya. Di HP bisa, kondisinya web base, dan kebanyakan dari teman-teman OKOC juga aksesnya di HP kok selama ini. Baik, ya. Baik. Jadi memang bisa dibuka langsung gitu ya, untuk di HP ataupun di laptop atau di PC juga bisa langsung di www.okoc.net. Tadi juga sudah dijelaskan gitu ya, apa saja yang perlu diisi, kemudian ada dashboard-nya, ada apa saja gitu ya, terkait dengan 7 top juga sudah ada di situ gitu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu ini masih ada yang kurang jelas, atau yang ada yang sudah daftar tapi bingung gitu ya, ini emailnya nggak masuk nih, kemana gitu. Tadi juga sudah dijelaskan juga gitu ya sama Pak Ruli. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu silahkan bisa dapat membuka mic-nya, audionya, karena sudah aku enable. Oh ya, kalau boleh ada tambahan, mungkin jika biasanya kita pendamping yang kita lakukan, kita sudah mendapatkan binaan, yang kita lakukan sih di awal untuk mendamping mereka mengisi profil, sehingga setelah dari dasar dari profil usaha itu kita bisa tahu apa sih yang harus kita improve dari teman-teman binaan kita. Base-nya dari situ, dari hasil pengisian profil usaha. Kurang lebih itu Mbak Vika. Baik, terima kasih Pak Ruli. Untuk pertanyaan selanjutnya kita tunggu dari Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, dan aku juga mengingatkan juga untuk dapat mengisi link absensi ya yang ada di Zoom chat, itu sudah di-share oleh Mbak Ane, jadi silakan bisa diisi dulu form kehadirannya pada link berikut. Dan jika ada yang ditanyakan terkait dengan okoc.net, kita buka pertanyaannya. Silahkan Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu ya pertanyaan untuk Pak Ruli, kita akan untuk selanjutnya nantinya juga tadi kan sudah ada pertanyaan begitu ya terkait dengan pembagian kelompok pendampingan, mungkin nanti akan di-share oleh Mas Azwa. Jadi sambil kita menunggu nih pertanyaan untuk Pak Ruli dari Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini, bisa di-unmute terlebih dahulu. Bisa di-mute terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah Mas Azwa masih monitor untuk dapat memberikan penjelasan terlebih dahulu dengan pengelompokan pendampingan?
Selamat sore, Mas Azwa. Oke, Tes, masuk nggak? Ya, sudah. Mungkin kita sambil menunggu pertanyaan untuk Pak Ruli, bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk pengelompokan pendampingannya, Mas Azwa. Oke, untuk nama-nama, ya, nama menti maupun nama mentor, insya Allah akan kami update di minggu-minggu ini ya, karena kita mulai start pendampingan itu di awal November. Jadi insya Allah sebelum November berakhir akan kita bagi. Jadi akan kita bagikan sebelum awal bulan. Jadi insya Allah akan kita usahakan di minggu ini kita bisa selesaikan. Lalu untuk jumlah mahasiswa dan mahasiswi ya itu 719. Itu 719 yang total pendamping itu 40. Jadi kalau kita buka Mas Admin mohon dibantu 719 dibagi 40. Bisa dibantu dituliskan di kolom chat berapa hasilnya. (719) dibagi 40. Wow, ada 719 ya, Mas Azwa ya. 719. Ini luar biasa nih maunya mahasiswa sekarang nih. 719 dibagi 40. Maka satu mentor ini dapat berapa mahasiswa pun mahasiswi ini? 18. Ya, jadi sekitar 18. Jadi per satu mentor akan mendapatkan 18 menti. Ya, per satu mentor mendapat 18 menti. Kurang lebih seperti itu. Pembagiannya nanti seperti itu. Jadi satu mentor akan mendapatkan 18 menti. Karena ini di luar ini over apa ya bilangnya ya. Jadi yang kita targetkan itu pertama 500 tuh. Cuman alhamdulillah menjadi 719. Jadi alhamdulillah. Jadi seperti itu Bu Vika. Jadi kurang lebih satu mentor akan mendapatkan, akan mendampingi, akan mementoring 18 orang. Jadi nanti ada 18 orang yang siap untuk dimentori. Kurang lebih seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi, monggo silahkan. Baik. Baik, terima kasih Mas Azwa. Jadi tadi sudah diinfokan juga gitu ya bahwa ada 18 orang gitu ya nantinya akan didampingi untuk masing-masing para pendamping. Dan untuk Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan gitu ya untuk okoc.net tadi, karena ini sebenarnya paling yang terpenting gitu ya untuk semuanya. Kalau misalkan belum ada terdaftar di situ, nah masih bingung, ini saatnya untuk bertanya gitu ya. Dan ada tambahan juga dari Pak Asa terkait dengan okeocmall.com. Jika memang perlu penjelasan lebih detailnya bisa menghubungi okeocmall di nomor adminnya di 0819 0819 0895 4448. Atau bisa WA langsung nih ya ke Pak Asa di 082 33 168 9877. Nah, itu Bapak Ibu sudah ada di kolom chat Zoom gitu ya untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan lebih lanjut tentang okeocmall.com gitu ya, bisa langsung menghubungi admin atau langsung ke Pak Asanya juga bisa. Dan jika ada pertanyaan terkait dengan okoc.net, oke, jangan ketukar nih ya, okeocmall.com dan okoc.net, silakan langsung bisa dibuka audionya untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ruli. Apakah ada? Atau bisa raise hand yang ingin bertanya?
Oke, sepertinya sudah paham nih ya. Atau memang semuanya sudah daftar nih di okoc.net gitu ya. Jadi sepertinya tidak ada pertanyaan, tapi kalau misalkan bingung gitu ya atau lupa pengen lihat dari tutorialnya untuk okoc.net, tadi sudah di-share juga di Zoom. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya OKOC, bisa di-search di okoc.indonesia, okoc.indonesia, dan juga pastinya pelatihan pada hari ini dan juga kuliah umum tadi yang tadi pagi sudah kita laksanakan juga nanti bisa dilihat di YouTube okoc.indonesia. Sepertinya sudah tidak ada gitu ya pertanyaan untuk Pak Ruli. Terima kasih sekali tadi sudah menjelaskan terkait dengan okoc.net. Kemudian Mas Azwa, kemudian ada Ibu Ruli, ada Pak Asad juga yang sudah menjelaskan. Terima kasih juga para pendamping yang sudah aktif ya untuk bertanya di kolom chat Zoom ataupun bertanya langsung. Jika nantinya ada pertanyaan, mungkin bisa langsung menghubungi terkait dengan OKOC Indonesia ataupun dari FPEB UPI. Dan terima kasih juga Bu Tika yang sudah hadir juga pada siang hari ini. Semangat dari pagi sampai siang terus gitu ya. Saya Vika mengucapkan banyak terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lebih lanjut dan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat Zoom. Akhir kata saya ucapkan terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur nuhun pisan sadayana sampurasun. Terima kasih Bu Tika. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Oke, sebelum meninggalkan Zoom, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke, ini hampir lupa. Bisa dibuka videonya semuanya. Oke, baik. Ada 2 slide ya. Silakan Bapak Ibu. Oke, untuk tangannya mungkin bisa OKOC. Semuanya bersiap. Oke, siap. 1, 2, 3. Untuk di slide kedua, baik, siap. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin live. Terima kasih Bu Vika.